warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Prof. Dadang Kahmad, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kami hormati Bapak Gita Danu Pranata, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajarannya. Kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajarannya. Kami hormati Ketua PDM, PDA se-Daerah Istimewa Yogyakarta, PCM, PCA, PRM, PRA beserta Ortom dan hadirin yang kami hormati rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bermuwajahah dalam agenda rutin yang diselenggarakan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni pengajian konsolidasi organisasi. Alhamdulillah ini adalah putaran yang keempat gitu ya. Yang pertama diisi oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang kemudian yang kedua diisi oleh Profesor Syamsul Anwar. Oh, ini yang ketiga ya? Ketiga, Pak. Dan yang ketiga ini adalah diisi oleh Profesor Dadang Kahmad. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sengaja tema pada malam hari ini tema yang sangat urgent karena sangat bersentuhan dengan kehidupan kita dalam kondisi di mana teknologi informasi sedemikian rupa ada mudah di mana-mana sehingga menjadi borderless. Maka tema yang kita ambil pada malam hari ini adalah akhlak warga Muhammadiyah dalam bermedia sosial. Tepat sekali kita memohon tausiah dari Profesor Dadang yang memang di Pimpinan Pusat Muhammadiyah membidangi pustaka dan informasi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum Prof. Dadang menyampaikan tausiah, kita akan dengarkan dulu sambutan dari Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Gita Danu Pranata. Sebelum itu, mari kita awali pengajian kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Gita Danu Pranata, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur tidak pernah berhenti kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahannya. Pada malam hari ini pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta kembali dapat melakukan kegiatan konsolidasi organisasi yang sama-sama kita hormati Prof. Dadang Kahmad, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang membidangi pustaka dan informasi, Bapak-bapak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Ibu-ibu PWA, Bapak-bapak PDM, Ibu PPDA, Bapak-bapak PCM, Ibu-ibu PCA, dan peserta webinar rahimakumullah. Kalau pertama dulu kita mohon pencerahan dari Prof. Haidar Nasir untuk mensikapi menghadapi pilkada yang harapannya kita bisa memahami secara gamblang terkait dengan masalah dinamika politik. Kemudian di Jeddah bersamaan dengan Milad Muhammadiyah. Kemudian bulan kemarin kita mohon Prof. Syamsul Anwar kaitannya memantapkan bagaimana melaksanakan ibadah pada era pandemi yang mungkin tidak seperti dalam kondisi normal, langsung oleh Prof. Syamsul Anwar yang harapannya dalam beribadah kita menjadi mantap walaupun mungkin tidak seperti dalam waktu-waktu yang kita laksanakan selama ini. Pada malam hari ini panggung semua diisi dari Jabar, ada yang Jabar asli, ada yang Jabar tipis-tipis ini. Kalau Prof. Dadang Kahmad ini Jabar asli ini dari Bandung. Pak Dede juga Jabar dari Majalengka. Kalau kita ini
Jabar tipis-tipis Kulon Progo alias Jogja Barat. Nah, pada malam hari ini kita minta nanti pencerahan dari Prof. Dadang Kahmat, karena media sosial sudah merupakan satu kebutuhan untuk berbagai aktivitas. Bahkan malam hari ini kita melakukan aktivitas melalui media TV, temu virtual PWMDIY beserta keluarga besarnya, yang juga tadi dalam menginformasikan acara ini juga melalui media sosial. Ini berarti media sosial bermakna. Tapi sampai saat ini juga kadang kita masih banyak yang memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang masih menjadikan tidak semakin akrabnya kita berinteraksi, berkomunikasi, atau kadang menyebar hoax, atau bahkan mungkin secara teknis karena mungkin belum bisa memanfaatkan secara maksimal, mengoptimalkan media dan cara-cara memanfaatannya, kadangkala ada kejadian-kejadian unik, Prof. Jadi misalnya hari kemarin di grup tersebut sedang memberitakan berita duka. Itu misalnya hari kemarin itu kan hari Kamis. Jumat hari ini di grup ada berita bahagia karena mungkin ada di anggota grup itu yang sedang mempunyai acara yang menggembirakan sehingga semua mengucapkan selamat bahagia. Tiba-tiba pagi-pagi besok pagi kok dilanjutkan dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini menjawab yang mana ini? Nah, itu kan. Nah, ini hal-hal teknis macam ini juga nanti perlu disampaikan, Prof. Jadi termasuk hal-hal penting yang memang kita harus cerdas ya. Walaupun mungkin pimpinan pusat Muhammadiyah sudah membuat petunjuk bagaimana bermedia sosial dengan baik, tapi langsung dari Prof. Dadang Kahmat yang nanti akan memberi pencerahan, harapannya setelah pengajian ini nanti benar-benar mengoptimalkan fungsi media sosial untuk hal-hal yang positif dan untuk makna dakwah yang sebenarnya. Mungkin itu pengantar yang dapat kami sampaikan. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu ya. Terima kasih Pak Gita, Putra Jabar, Jogja bagian barat gitu ya. Kulon Progo. Jadi memang sesi kali malam ini semuanya dari Kulon Progo. Tapi Pak Gita memang daerahnya Kulon Progo dekat gitu. Saya Kulon Progo lewat Kebumen, lewat Cirebon gitu. Majalengka, Prof. Dadang lebih jauh lagi di Bandung. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi setelah disampaikan Pak Gita bahwa tema kali ini memang tentang bagaimana akhlak Muhammadiyah dalam bermedia sosial. Kita tahu bahwa berkembangnya media sosial, kalau boleh saya sebut mengutip dari beberapa literatur, dimulai dari 1997 ada yang namanya sixdegree.com, gitu ya. Kemudian 99 kita mengenal ada blog, 2002 ada Friendster, 2004 ada Facebook, 2006 kemudian ada Twitter, lalu 2010 mulai ada Instagram, 2011 lain dan lain sebagainya. Dan pada hari-hari ini sedemikian mudahnya kita menggunakan media-media itu. Di samping berbagai kemudahan yang kita peroleh dengan adanya media itu, ternyata di balik itu, ya tadi kemudahannya kita bisa bersilaturahim dengan yang jauh begitu, bisa bertemu dengan teman-teman lama yang udah lama tidak bertemu gitu. Tapi ternyata menyimpan berbagai potensi negatif, dampak-dampak negatif dari medsos tersebut. Di antara dampak yang cukup unik adalah sebetulnya namanya media sosial, tapi menjadikan manusia, katanya Prof, itu menjadi antisosial. Silaturahimnya yang biasanya hadir takziah misalnya cukup dengan WA saja atau di Facebook, wah sudah merasa selesai. Menjenguk yang sakit juga cukup dengan turut mendoakan dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua katanya ada hilangnya privasi, dan yang paling menyedihkan adalah yang memprihatinkan bagi kita adalah menyebarnya hoax di mana-mana. Yang kalau kita urut-urut ternyata hoax itu ya sejak zaman Nabi, zaman Rasulullah SAW sudah ada. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya yang mulia telah mengingatkan kepada kita 14 abad yang lalu dalam surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Katanya begitu. Nah, Prof. Dadang, Kahmat, kami meminta pada malam hari ini 60 menit ke depan
boleh lebih Prof. Tapi mohonkan tausiahnya bagaimana sesungguhnya warga Muhammadiyah harus bermedia sosial yang baik. Kami persilahkan Prof. Ya, terima kasih Pak Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha mastata'tum. Wasma'u wa ati'u wa anfiqu li anfusikum. Wa may yuwassuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Yang saya hormati Bapak Ketua PWM, Ketua PWA, PDM, PDA, PCM, PCA, PRM, PRA, TIE, dan juga Pak Dede Haris, ya, yang menjadi moderator pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saya hari ini ditakdirkan Allah untuk bisa bermuajahah walaupun secara virtual dengan semua para pimpinan Muhammadiyah di DIY ini. Kita masih prihatin karena COVID-19 masih tetap menyebar dengan cara yang masih belum bisa terbendung, dan kita berharap pada vaksin yang segera akan dipergunakan untuk mengurangi tingkat penyebaran itu. Walaupun sebetulnya tingkat penyebaran tidak akan mereda dengan seketika. Dan ada sisi positifnya, yaitu kita bisa berdakwah melalui media sosial atau media virtual seperti kali ini. Kita menggunakan media yang disebut media Zoom, ya, media digital. Oleh karena itu kita harus terus bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun juga. Bapak dan Ibu sekalian, tema kita yang disodorkan pada saya adalah akhlak warga Muhammadiyah dalam media sosial. Memang ini penting Bapak sekalian. Akhlak itu ternyata menjadi satu hal yang bisa menyebabkan kita mendapatkan kebahagiaan atau tidak bahagia. Saya baca di Al-Quran maupun di hadis Nabi, peranan akhlak itu sangat penting dalam kehidupan kita, terutama warga Muhammadiyah. Sebanyak apapun ibadah mahdoh, tapi kalau akhlaknya jelek susah. Saya kira ini akhlak ini menjadi penentu dalam kita diterima atau tidak diterimanya amal kita. Akhlak ini adalah kuncinya. Ahli surga itu biasanya mempunyai akhlak yang digambarkan dalam surat Al-Imran ayat 11. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang ahli surga itu ialah as-sabirina, orang yang sabar. As-sadiqina, orang jujur. Al-qanitina, orang taat. Al-munfikina, orang yang senang pemurah, memberi makan, memberikan hartanya, sedekah. Wal mustaghfirina, orang yang sering beristighfar atau orang yang tawadu, mengakui kesalahan. Saya kira itu merupakan akhlak-akhlak ya yang bisa menyebabkan masuk surga. Hadis Nabi yang mengatakan, ayuhannas absus salam it'amut ta'am silul arham fasalu bilai wa nasunyam tadhulul jannah bisalam. Hei manusia, sebarkan salam, berilah makan, bersilaturahimlah dengan baik, salat malamlah 2 rakaat, maka esok yang malamlah engkau pada waktu orang tidur, maka engkau akan masuk surga dengan cara yang baik.
Artinya akhlak ini perlu. Harinya berbahagia seperti yang dikatakan oleh Pak Dede tadi. Sejak tahun 90-an diketemukan yang namanya internet. Ya. Dan inilah merubah pola kehidupan manusia dan dimulainya yang disebut revolusi industri. Dan inilah sampai yang puncaknya pada hari-hari ini, di mana dengan adanya wabah COVID ini, transformasi dalam kehidupan kita dipercepat untuk beralih ke dunia fisik, organik, ke dunia virtual. Seperti yang digambarkan oleh Pak Dede tadi, dari mulai tahun 98 diketemukan Google, tahun 2001 Wikipedia, 2003 Skype, 2004 Facebook, 2005 YouTube, 2006 Twitter, dan terus sampai hari ini Bapak-Bapak sekalian, sehingga keadaannya seperti yang ada ini. Ini data terakhir Januari 2020. Tapi saya lihat juga data terbaru lebih hebat lagi, yaitu data pada bulan Juni tahun 2020. Jadi jumlah penduduk itu 272 juta. Lalu pengguna internet 174 juta. Nah, sekarang sudah 192. Pengguna media sosial 160 juta. Jadi kalau Bapak Ibu berdakwah dengan media sosial berarti jangkauannya adalah 160 juta orang penonton. Di mana media sosial itu dibagi YouTube 43%, jadi paling banyak itu YouTube, Facebook 41%, WhatsApp 40%, Instagram 38%, Line 33%, BBM 28%, Twitter 27%, Google, Facebook Messenger, LinkedIn, Skype, dan WeChat sampai bawah. Jadi kalau Bapak pakai YouTube, seperti yang dilaksanakan oleh orang-orang sekarang ini, bisa menjangkau orang sekitar 80 juta orang lah pengguna YouTube itu. Oleh karena itu efektifnya kita berdakwah dengan media sosial ini. Penelitian terbaru mengatakan bahwa anak-anak muda sekarang itu lebih senang untuk belajar agama dari YouTube dibandingkan dengan belajar agama dari kiai maupun dari kitab. Anak-anak milenial itu. Penelitian PPIM, Universitas Islam Jakarta, Negeri Jakarta, 56,48% anak-anak milenial itu yang kelahiran tahun 2000 sampai ke sini, mereka belajarnya dari YouTube, belajar agama. Ini sangat strategis. Ya. Oleh karena itu, mungkin saya akan memberikan beberapa hal berkenaan dengan media sosial. Karena sebagaimana yang disinyalir tadi, media sosial itu kalau digunakan untuk kebaikan ya bisa baik. Kalau digunakan untuk kejahatan ya bisa jahat. Ya. Tetapi zaman sekarang itu kata James Bond, zamannya itu zaman bullshit, zaman post-truth. Zaman kebenaran itu tidak diukur oleh fakta, tapi diukurnya oleh omongan-omongan yang bisa mempengaruhi manusia, walaupun itu bohong. Oleh karena itu, sekarang itu laku yang namanya omongan bohong, yang disebut bullshit. Bagaimana, judul bukunya juga menarik, How Bullshit Conquered the World. Bagaimana bullshit menaklukkan dunia. Ya. Dan kita, orang-orang Muhammadiyah, banyak juga yang terpengaruh oleh banyaknya pemberitaan, banyaknya ajakan, banyaknya yang kita dapatkan dari media sosial yang kita miliki.
terutama di WhatsApp yang kita pakai. Oleh karena itu, menurut saya ini bijaksana di media sosial ialah menggunakan akhlak mulia saat menggunakan media sosial sehingga tercipta interaksi antara yang baik. Gunakan media sosial untuk kebaikan sesuai dengan prinsip aturan amar ma'ruf nahi munkar. Kita sebagai orang Muhammadiyah itu ya punya prinsip untuk selalu dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu gunakanlah media sosial itu untuk kebaikan. Yang ketiga, media sosial harus menjadi media menggerakkan perubahan bangsa. Cara yang lebih berkemajuan, aspek material maupun spiritual. 3, gunakan akhlakul karimah saat menggunakan media sosial, baik bahasa, isinya, dan bentuk interaksi. Dan terakhir, berikan rasa nyaman kepada sesama pengguna media sosial agar tercipta interaksi yang harmoni. Jadi jangan men-share berita-berita yang menyeramkan, jangan share dengan bahasa-bahasa kasar, jangan men-share konten-konten yang kira-kira menggugah orang untuk melakukan kejahatan atau kemungkaran. Harus gitu. Oleh karena itu kita orang Muhammadiyah itu mempunyai 4 hal sebagai pedoman, Bapak-Bapak sekalian. Yang pertama Al-Quran, jelas ya, itu menjadi pedoman. Di Al-Quran itu banyak sekali ajaran-ajaran terhadap kita untuk berlaku baik dalam berkata, baik dalam bertindak. Sekira tadi yang surat Al-Hujurat ayat 6 yang dibacakan oleh Pak Dede itu memang ada dalam Al-Quran. Di samping surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 20 itu semua mengajarkan kita untuk berakhlak dalam hal hubungan sosial dengan sesama, termasuk dalam perkataan. Wa qulu qawlan sadidan, wa qulu qawlan kariman, itu merupakan bentuk perintah Allah untuk kita supaya berkata jujur. Ya. Juga yang kedua di hadis Nabi, banyak hadis-hadis Nabi yang menyuruh kita untuk melakukan koreksi terhadap berita yang datang kepada kita. Yang nanti akan saya sebutkan. Juga kita punya fikih informasi yang diterbitkan waktu musyawarah tarji di Ujung Pandang. Ya. Fikih informasi yang sangat luar biasa isinya. Dan yang terakhir ada yang disebut akhlakul sosmedia warga Muhammadiyah yang diterbitkan oleh Majelis Pustaka Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ini 4 hal inilah yang harus jadi pedoman kita dalam kita berinteraksi di media sosial. Nah, ini ayat Quran yang saya bisa catat dari An-Nur 10 ayat itu, saya ambil 2 saja yang kira-kira relevan. Ittalqonahu bi'asinatikum wa taquluna bi'afhahikum ma laysa lakum bi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong dari mulut ke mulut. Kalau dulu kan mulut ke mulut karena belum ada media sosial. Dan kamu katakan lagi dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan, padahal pada sisi Allah itu perkara yang besar. Jadi jangan dianggap enteng kita men-share kembali sesuatu berita yang tidak jelas dari mana berita itu, lalu juga kita tidak ketahui apa benar berita itu, maka ini ayat ini memperingatkan pada kita di sisi Allah itu perkara besar. Mungkin kita menganggap itu perkara enteng karena dalam Al-Quran itu watahsabunahu hayyinan. Kamu menganggap enteng perkara itu, wa huwa indallahil azim, tetapi pada sisi Allah itu perkara besar. Oleh karena itu berhati-hati Bapak-bapak dan ibu-ibu untuk kita tidak mudah men-share kembali atau memproduksi berita bohong, men-share kembali berita yang tidak jelas, dan itu akan mendapatkan masalah nanti di yaumil jazaa. Terus ayat yang nomor 19-nya,
innal ladina yuhibbuna an tasyi'a al-fahisha fil ladina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguhnya orang-orang yang ingin agar berita kejahatan itu tersiar atau berita bohong itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi ini ancaman kita kalau ada berita-berita yang tidak baik tentang orang mukmin lalu disebarkan lagi oleh kita. Tentang seseorang, bisa-bisa ulama yang kita hormati jatuh harkatnya gara-gara kita menyebarkan berita yang belum tentu benar. Dan itu banyak tentang tokoh-tokoh kalangan agama, ulama-ulama sangat banyak. Dan itu menjadi santapan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu berhati-hati, ini ayat ini saya sengaja sebagai pembuka kepada Ibu dan Bapak sekalian. Di samping silahkan aja dari ayat 11 sampai ayat 20 itu menceritakan tentang berita bohong yang menyebar pada waktu itu, fitnah yang menimpa keluarga Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Aisyah. Saya tidak akan ceritakan itu, silahkan aja baca tafsirnya untuk An-Nur ayat 11 sampai 20. Nah ini sabda Nabi, saya ambil hadisnya satu, di samping banyak hadis-hadis yang lain. Seperti hadis lain, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilan nar. Ini hadis yang sangat bagus. Kafa bil mar'i kadhiba ayuhaddisa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dikatakan berdusta bila menceritakan segala yang dia dengar. Jadi dia mendengar sesuatu tanpa ada recheck kembali, tanpa mengecek kebenarannya, maka disebut berdosa, kata Nabi. Padahal berdusta itu dosa yang sangat luar biasa, Bapak sekalian. Iyyakum wal kadhiba, jauhilah kamu dosa, karena dosa itu akan membawamu kepada kejahatan, dan kejahatan akan membawa kepada neraka. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir, albir yahdi ilal jannah. Hendaknya kamu selalu jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, kebaikan akan membawa kepada surga. Jadi sangat luar biasa, tidak diperkenankan kita berdosa, walaupun sekarang zaman post-truth, ya, zaman dusta, tapi kita tidak boleh berdusta. Orang Muhammadiyah itu kalau berdusta ya hilang itu sih semacam integritas dirinya. Orang Muhammadiyah tidak mungkin berdusta dalam hidupnya. Nah ini pikir informasi yang sebagian saya ambil. Pertama, nilai dasar Islam terkait informasi. Tauhid. Jadi sebagai pusat kebenaran informasi itu dari Allah dan Rasul. Yang kedua, al-akhlaqul karimah menjadi basis utama setiap muslim dalam praktek informasi, jujur, adil, tabligh, amanah, patuh, dan madrasah. Jadi akhlak yang harus dipakai menjadi basis utama setiap kita dalam praktek informasi, termasuk dalam bermedia sosial. Jujur, adil, tabligh, amanah, patuh, dan madrasah. Yang ketiga, al-maslahah. Menjauhkan diri dari kebiasaan menyebarkan informasi yang bernilai rendah, yang tidak berguna dan sia-sia. Prinsip utama terkait informasi harus terbuka, transparan, selektivitas dan kehati-hatian, keseimbangan informasi, kebebasan dalam memproduksi, menyampaikan dan mengakses informasi, rasionalitas, proporsionalitas dan informasi. Fungsi informasi sebagai taklim, pengajaran. Jadi Bapak kalau men-share itu tentang sesuatu yang bernilai pengajaran, bernilai pendidikan. Kedua, tanwir, pencerahan, untuk mencerahkan. Ketiga,
taudih, penjelasan, keempat tajdid, kepembaruan, kelima al-wazu, tau'iyah, nasihat dan penyadaran, keenam tarjih, penguatan, ketujuh tanzim, mengorganisir, keempat wasilah al-hiwar, saran dialog. Hal-hal yang wajib ada dalam berinformasi, tanggung jawab dan tidak tendensius dalam menilai sebuah informasi, cermat dalam melakukan investigasi, reportasi, dan mengemas informasi, memegang teguh etika dalam menilai seseorang, memperhatikan manfaat dan mudarat, verifikasi informasi. Inilah verifikasi informasi penting, apakah informasi ini benar atau tidak benar. Nanti saya akan beri tipsnya bagaimana cara memverifikasi informasi. Hal-hal yang tidak boleh ada, yang kita tidak boleh share kembali maupun kita tidak boleh produksi, ialah dusta, berbohong atau menipu, mencari aib atau kesalahan orang lain. Itu dalam surat An-Nur disebutkan kalau ada berita mengenai orang Muslim, katakanlah ini tidak benar, harus begitu. Sesuatu yang kita husnudzon pada orang Muslim. Jangan berisi fitnah, gibah, namimah. Jangan mengisi olok-olok, mencela orang lain. Dan yang terakhir, jangan ada pornografi atau kemaksiatan-kemaksiatan lain. Nah, ini dalam akhlak sosmedia. Ini kenapa ada coretan-coretan ya? Dalam akhlak sosmedia, hindari melakukan ghibah, ini juga ada. Jadi silakan nanti dibacalah akhlak sosmedia warga Muhammadiyah yang diterbitkan oleh MPI, Majelis Pusat Informasi PP Muhammadiyah. Itu di-unshare terus di-share ulang bersih nanti, Prof. Oh gitu? Ya. Apa itu, dari mana itu? Dari luar biasanya ada kebocoran itu, kadang kecoret-coret. Unshare terus share ulang bersih, selalu begitu. Oh, yang ahlinya ya. Betul juga itu Pak Ketua tahu. Ada kebocoran. Juga di kita itu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebut ITA. Ya. Itu juga kita harus pelajari betul. Ada hal-hal yang boleh dan itu ada sanksi-sanksi yang berat. Ada hukuman fisik juga, di samping denda dan lain-lain. Nah, ini menjadi harus perhatian. Banyak orang yang terjerumus kepada undang-undang ini dan banyak yang masih dibutuhkan. Nah, itu ini. Jadi sebelum berbagi informasi, Ibu Bapak harus berkata apakah ini benar atau tidak benar. Yang kedua, apakah ini baik atau buruk. Dan yang ketiga, apakah bermanfaat atau tidak bermanfaat. Minimal 3 inilah yang kalau kita secara praktis saja. Kalau kita mendapatkan berita ya ataupun apa, itu kita tanya apa benar atau tidak benar. Apa baik atau tidak bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kalau kira-kira tidak bermanfaat ya jangan di-share lagi. Kalau kira tidak baik, sesuatu berita yang menurut saya tentang kejelekan seseorang, kejelekan itu jangan di-share lagi. Cukup untuk di bapak dan ibu saja, hilangkan saja. Bahkan kalau perlu dihapus. Konten apa yang harus dibagikan? Ya kira-kira isinya inspirasi untuk melakukan kebaikan maupun motivasi untuk berlaku baik. Terus tentang agama, tentang pengetahuan atau pengalaman kita. Sekali itu mungkin pesan-pesan positif yang kita diperbolehkan untuk dibagikan lagi. Yang dianjurkan. Ini harus selalu kita cek ya untuk keamanan kita. Nah ini ciri-ciri hoax itu ada kata-kata dari grup sebelah, cuma copah, jangan berhenti di kamu mencengangkan. Jadi kita dilarang lah
pemberitaan palsu itu sangat luar biasa, sehingga tahun 2018 itu dalam hasil jajak pendapat, kepercayaan pada media sosial itu menurun karena terlalu banyak berita palsu, sehingga berita dari mainstream naik, ya, dari koran-koran maupun TV-TV yang mainstream itu naik kepercayaan, termasuk dari pemerintah, menjadi dari 65 menjadi 73%. Nah, ini yang tidak diperkenankan, kita memposting media sosial pada jam sekolah, pada waktu beribadah. Ini saya juga suka kesel kalau ada telepon waktu sholat maghrib atau sholat isya. Jadi kita harus tahulah menghubungi orang itu ada etikanya, ya, baik dengan media sosial maupun dengan telepon. Jangan sampai dia sedang melakukan ibadah, terutama terganggu oleh suara telepon. Dia lupa, bahkan kalau sedang di masjid juga suka terdengar ada suara HP, ya. Ya, karena mungkin si orang itu lupa silent kan, dan orang yang nelponnya tidak tahu bahwa itu sedang ada waktunya sembahyang atau sholat. Saat berkendara dan saat dengan berkumpul keluarga. Nah, ini verifikasi berita ada langkah-langkah, 4 langkah. Pertama, cross check berita dengan media utama. Jadi Bapak Ibu itu kalau ada berita coba dilihat di koran ataupun di televisi, ada nggak berita mengenai kematian seseorang, mengenai kejadian itu, ya. Kalau tidak di Google, kita cari di Google umpamanya untuk melihat apakah ada berita itu atau tidak ada. Yang kedua, verifikasi gambar yang digunakan. Cara pertama dilakukan dengan mengklik kanan gambar, lalu dipilih telusuri Google untuk gambar, yang kedua untuk menelusuri lebih jauh mengenai gambar itu. Karena gambar itu ada gambar yang tahun 2009 dia upload lagi, dikatakan 2019 dengan konteks yang lain, ya, banyak itu. Saya mungkin sedang bicara pada konteks tahun 2010, tiba-tiba mereka pakai dalam 2020. Wah, itu kan berlainan konteks. Tadinya seseorang itu sedang menjabat lurah, berkata yang seperti A, lalu dia share lagi pada tahun 2020 ketika dia menjadi menteri, kan lain lagi. Cek link berita, jika memperhatikan link sebuah website, pastikan setiap hurufnya serta domain yang digunakan umumnya untuk situs media besar menggunakan .com biasanya. Verifikasi trading topik dengan Fact Check Explorer. Ketika menggunakan mencurigai keabsahan suatu informasi bisa menggunakan Fact Check Explorer. Ini ada sebuah aplikasi, ya, tentang Fact Check Explorer. Di sini pengguna dapat dengan mudah menelusuri verifikasi yang berkaitan dengan suatu informasi, baik toko berita atau berita yang sedang kita cari. Jadi saya kira sebagai pengantar diskusi kita seperti itu. Insya Allah kita selalu memberi penyuluhan kepada orang-orang yang aktif di media sosial, dan terus terang saja kita ini agak ketinggalan dalam penggunaan media sosial untuk menyebarkan gagasan-gagasan kemuhammadiyahan maupun gagasan Islam berkemajuan. Sehingga kalau kita klik di search engine Google maupun search engine yang lain tentang sesuatu isu, katakanlah hukum dagang atau hukum sholat sunat, pasti yang muncul itu bukan dari Muhammadiyah. Yang muncul itu nomor atas itu sebagai trading topik itu akan orang lain. Termasuk kita bermain di YouTube,
ya. Yang muncul itu kalau tidak orang kanan, orang kiri. Ya. Kita sebagai orang tengah jarang muncul di YouTube. Oleh karena itu mungkin ini harus menjadi perhatian kita tentang bagaimana ke depan itu penggunaan media sosial itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dipakai untuk kebaikan-kebaikan yang kita. Jangan sampai kejahatan, kemungkaran mengalahkan kebaikan-kebaikan di media sosial. Karena kita ini bersaing. Siapa saja kalau ini siapa saja yang bisa menguasai, itulah yang bisa memenangkan informasi. Saya kira itu Pak Dede mengenai apa yang saya bisa obrolkan untuk bahan kita diskusi. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dadang atas paparannya, maklum sekali. Saya kira kita merasa tersindir dengan apa yang barusan dipaparkan oleh Prof. Dadang, karena kadang-kadang kita nge-share sesuatu itu berdasarkan apa yang kita senangi begitu ya. Kalau menurut kita, wah ini saya banget ini, langsung share gitu ya. Sehingga tadi yang sampaikan Prof. Dadang, kita lupa untuk melakukan screening, untuk melakukan konfirmasi. Padahal Bapak Ibu kita tahu, misalnya ada berita tentang apa begitu, di internet sendiri ada namanya cek fakta gitu kan, sehingga kita bisa mencoba itu. Namun tadi kadang-kadang kita abai, bahkan menurut beberapa rekan begitu, mohon maaf ini Prof, gelar itu katanya sudah tidak relevan lagi gitu, kadang-kadang semacam itu. Bapak Ibu, sudah banyak disampaikan oleh Prof. Dadang dan sangat menarik apa yang disampaikan beliau. Saya yakin banyak hal yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu. Tadi saya lihat ada Pak Darminto yang sudah angkat tangan. Pak Darminto, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya, saya mencoba mengikuti dulu, nanti resumenya di belakang aja. Baik, Prof, sudah ada satu pertanyaan dari Prof. Agus Muntohar. Yeah. Saya bacakan. Apakah ada kaitannya antara tingkat pendidikan seseorang dengan adabnya di media sosial? Lalu bagaimana peran yang bisa kita lakukan agar para insan terpelajar atau terdidik, beliau menulisnya dalam tanda petik gitu, menjadi positif? Ya, itu dulu Prof, yang pertama. Ya, disebut ada ya ada, disebut tidak ya. Kadang-kadang orang pendidikan juga, orang berpendidikan tinggi juga tidak selektif dalam menerima maupun menge-share kembali dari berita ataupun informasi di media sosial itu. Tetapi menurut saya hal ini, ya, Bapak-bapak pernah nggak melihat kemarin itu memporak-porandakan image saya tentang warga Amerika kemarin yang menyerang ke Capitol Hill, ya. Ya. Kira ini satu tragedi yang balikan kegaguman saya pada Amerika yang tadinya kan orang yang berpendidikan bagus gitu Amerika, well educated. Dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sangat bagus. Tamatan SMA di sana itu mungkin kualitasnya sudah baik, tetapi kenyataannya seperti itu. Artinya yang kata James Paul itu, sekarang ini orang itu hampir tidak bisa berpikir jernih dalam menentukan keputusan men-share atau tidak men-share kembali. Seperti yang dikatakan Pak Dede itu, like and dislike itu sangat luar biasa sekarang. Jadi kebenaran yang sekarang ada itu tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang bisa diselusuri, yang bisa diverifikasi, tapi apakah saya senang atau tidak senang terhadap berita itu? Apakah ini menjadikan saya kalau disebarkan lagi menjadi sesuatu yang seperti kewajiban kita? Apanya suaranya?
Tidak, Prof? Jelas. Jelas kok, Prof? Ya. Jadi itu saya tidak ada penelitian yang akurat ya mengenai apakah pendidikan berpengaruh atau tidak. Ya. Tapi secara hipotesis ada ya, karena pendidikan itu menentukan juga terhadap kematangan dalam beranalisis, kepandangan dalam menentukan keputusan-keputusan. Tapi secara penelitian yang betul, yang valid berkenaan dengan perilaku bermedia sosial dengan pendidikan, saya belum menemukan hasilnya. Kalau mengenai tadi ya seperti ada disertasi yang saya bimbing, perilaku keagamaan anak-anak generasi milenial, penelitian anak-anak SMA di Bekasi. Itu disebutkan di sana itu. Jadi rujukan keagamaan mereka tidak lagi ke institusi agama, tidak lagi ke keluarga, tidak lagi ke masyarakat sekitar, tapi rujukan ke mereka yaitu ke personal media sosial itu, yang bermain di media sosial. Anak-anak SMA itu. Dan yang menarik, mereka tidak mengenal Muhammadiyah, mereka tidak mengenal Persis, mereka tidak mengenal NU. Yang mereka kenal adalah UAS, WAH, ya, ataupun tokoh-tokoh yang suka bermain di media sosial. Yang namanya Pak Dadang Kahmat, Pak Dede, Pak Gita nggak dikenal di masyarakat karena tidak pernah bermain di dunia media sosial ya, bentuknya. Nah, itu mungkin adanya, yang saya tahu penelitian yang seperti itu. Itu Pak Dede ya. Baik, Prof. Itu juga ada ini raise hand dari Pak Agus Umartoyo. Ya, Kami ya. persilakan Pak Agus. Ini Agus semua yang bertanya ini. Silakan di unmute dulu Pak Agus Umartoyo. Apakah raise hand-nya disengaja atau tidak disengaja ini ya? Baik, sambil menunggu Pak Agus membuka, barangkali kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya ini, Prof. Ini dari Pak Basit di Banguntapan Selatan. Jadi beliau menanyakan apakah dengan membuat story bahagia misalnya di medsos itu di masa pandemi ini, apakah itu dianggap tidak empati atau justru sebaliknya pada masa pandemi ini kita harus membuat story-story yang bahagia kata gitu. Silakan, Prof. Maksud story bahagia apa tentang? Ya, misalnya mungkin di Facebook atau di biasanya story-story di Instagram atau apa yang menunjukkan kebahagiaan padahal ini di masa pandemi, apakah itu dianggap tidak empati gitu. Oh iya. Justru sebaiknya di masa pandemi ini ya memang kita harus membuat story-story yang tampak bahagia gitu. Ya, saya kira itu tergantung ya, tergantung kepada orang yang yang menikmatinya. Tetapi story bahagia saya kira silahkan untuk menghibur mereka yang katanya dengan kegembiraan itu tingkat imunitas naik katanya. Dengan kesedihan dan kekhawatiran imunitas kita menurun, katanya. Saya juga tidak begitu tahu lah soal kesehatan, dan mungkin ya silahkan, tetapi tadi jangan berdusta, jangan membahayakan. Ada larangan-larangan yang tertera di Piki Informasi itu. Saya kira Piki Informasi itu sebaiknya diperbanyak oleh wilayah ini ya. Dalam itu kan ada beberapa poin, tidak seluruh buku itu Piki Informasi ada. Nah, dari halaman 49 kalau nggak salah sampai halaman 70 mungkin itu, tentang aturan-aturan seperti itu bisa diperbanyak dan disebarkan. Bagus sekali itu untuk kita, minimal kita tahu tentang apa yang harus dan yang tidak boleh. Baik. Itu saya kira apa yang disampaikan Prof. Dadang itu juga menjawab yang pertanyaan yang oleh Pak Heru dari Nogotirto.
apa yang harus dilakukan agar pedoman Muhammadiyah itu menjadi rujukan utama kaum milenial? Oh, ini termasuk yang lainnya barangkali, Prof. Jadi Pak Heru menanyakan tadi kalau kita mencari rujukan atau apa di media sosial, di internet, kok rasanya agak jarang begitu. Nah, bagaimana caranya, kata Pak Heru, agar pedoman Muhammadiyah ini menjadi rujukan utama bagi kaum milenial atau siapapun dari internet? Ya, saya kira kita harus mengerti betul itu karakter dunia internet itu seperti apa. Karena anak-anak milenial pun mereka mencelusurinya, mencarinya itu sesuai dengan alam mereka ya, sesuai dengan tipe karakter mereka. Kita harus menyesuaikan. Saya tadinya berharap anak-anak milenial kita yang sudah terdidik di Muhammadiyah yang menjadi kader tulen itu bisa bermain di arena itu. Tapi kalau kita kan, saya orang yang kolonial ini yang sudah jadi dunia digital itu bukan native, bukan penduduk asli, saya itu hanya pengunjung saja, gaptek ya. Gimana kita bisa menyesuaikan diri dengan alam mereka ya. Oleh karena itu ini perlu yang dari figur-figur yang disenangi itu kan tokoh-tokoh muda ya. Yang namanya UAS itu kan tokoh-tokoh muda. Salih Said itu Bahasa Lama Bersaudara itu tokoh-tokoh muda. Kalau orang-orang tua jarang yang bermain di sana ya. Nah, saya berharap tadinya anak-anak muda Muhammadiyah itu sadar tentang hal itu. Silakan bermain. Bahkan kalau YouTube-nya itu menjadi viewernya sangat banyak, itu bisa mendatangkan keuntungan kepada dirinya. Bisa menjadi sumber penghasilan. Jadi sekarang itu dan ke depan bisnis itu bukan terletak pada bisnis fisik, bisnis barang-barang yang bisa, tapi pada dunia jasa yang seperti digital ini yang nanti ke depan. Termasuk sekolah-sekolah kita ke depan bukan berbentuk sekolah fisik seperti itu. Nanti sekolah-sekolah itu akan berupa sekolah-sekolah online seperti Ruang Guru yang muridnya sekarang 7 juta orang. Nah, Muhammadiyah belum punya itu sekolah online sampai hari ini. Ya, waktu milad Muhammadiyah tahun 18 pernah diluncurkan universitas online, tapi saya tidak tahu apa kelanjutnya seperti apa. Nah, kita harus kreatif sebetulnya tahun ini itu harus kreatif. Masa-masa sekarang itu jangan terlalu melihat ke masa belakang lah. Jangan kama wajadna aba'ana. Jangan seperti meniru bapak-bapak kita. Kita justru harus perlihatkan isyhadu, wah ini aku. Gitu. Harus kita sesuaikan dengan zaman. Seperti Kiai Madahan pernah berkata, Muhammadiyah sekarang berbeda dengan Muhammadiyah yang akan datang. Teruslah kamu sekolah mencari informasi yang baru. Karena Muhammadiyah ke depan itu tidak mungkin disajikan seperti sekarang. Kalau sekarang kan masih ada Pak Dede, masih ada saya, Pak Gita, masih ya dunianya dunia tahun 80-an, tahun 70-an. Kalau Pak Dede kan milenial ya, masih muda ya. Agak, Bro. Tapi nanti anak-anak kita generasi Alpha namanya itu ya. Sekarang kan generasi Z. Setelah Z ini yang kelahiran tahun 2010 itu namanya generasi Alpha. Itu sudah beda lagi. Mereka dari mulai kecil 1 tahun itu sudah pegang HP. Hampir 24 jam mereka itu bermain HP. Itu kan harus menjadi perhatian kita bagaimana mengisi konten-konten, membuat aplikasi-aplikasi game yang islami yang memberikan edukasi tentang keislaman. Nah, itu mungkin untuk supaya disenangi itu anak-anak sekarang itu kan senangnya game-nya, senang-senangnya terhadap itu gimana dibuatkan lah game-game yang islami kan sekarang game-nya game-game yang sangat lain gitu ya, pembunuhan agresif ya. Agresif yang mungkin mendidik anak-anak juga agresif sampai seperti. Baik, Prof. Ini ada raise hand dari Pak Sutarlan, Keluarga HW Sleman. Ya. Pak Tarlan, kami persilakan
untuk dibuka mute-nya. Pak Sutarlan. Pak Sutarlan, apakah raise hand aja? Baik, masih ada beberapa pertanyaan ini, Prof, terkait saya kira masih sangat menarik. Pak Sutarlan? Oke, kalau Pak Sutarlan tidak, maka kita akan lanjut disampaikan oleh Pak Ahmad Muhammad, Ketua Majelis Dikdasmen PWMDIY. Seringkali kita mendapati pemberitaan negatif di medsos tentang Muhammadiyah, misalnya tentang sekolah atau siswanya. Pertanyaan beliau adalah, apakah kita secara kelembagaan perlu mengklarifikasi, mengcounter dengan catatan tentu berita tersebut menjadi semakin viral dan luas, atau cukup kita diamkan saja biar hilang sendirinya? Begitu, Prof. Silakan. Ya, memang ada beberapa strategi. Saya selalu menginteruskan ke yang disebut pengguna medsos ya. Ada perkumpulannya ya kita itu untuk membuat berita-berita yang berisi klarifikasi, tapi bukan merujuk kepada berita yang itu. Kita seperti inilah waktu perebutan rumah sakit di Purwokerto itu kan kita perang cyber itu, Pak. Nah, seolah-olah memang rumah sakit itu rumah sakit Islam umum yang diambil alih oleh Muhammadiyah. Jadi berbalik gitu. Nah, kita pergunakan kekuatan. Saya pernah ingin membuat semacam pasukan Basar khusus Muhammadiyah untuk melawan kira-kira berita-berita yang tidak benar seperti itu. Itu perlu diklarifikasi kalau yang seperti itu, karena itu berbahaya. Nah, sehingga waktu itu kita bisa memberikan penjelasan-penjelasan berkenaan dengan status dari Rumah Sakit Muhammadiyah Banyumas itu ya, yang saya kira itu kadang-kadang kita perlu ya, kadang-kadang kalau memang beritanya tidak terlalu membahayakan ya dihilangkan saja, karena memang lama-kelamaan si berita itu tenggelam. Tapi kalau kita justru counter, bisa-bisa menjadi viral dan menjadi keuntungan bagi dia, karena ada juga mereka itu yang bermain seperti itu untuk mencari keuntungan finansial. So kalau ada yang menontonnya lebih banyak, maka lihat aja pasti judul-judulnya itu sangat menarik gitu ya, untuk dibaca. Padahal isinya belum tentu seperti itu. Umpamanya Muhammadiyah menjual sekolah, padahal isinya tidak ada seperti itu. Judulnya aja bombastis seperti itu, sehingga semua orang mungkin ingin menyaksikan ya, untuk melihat. Akhirnya yang kliknya banyak, dia mendapatkan keuntungan dari iklan. Ada yang orang yang seperti itu, yang bermain-main untuk keuntungan pribadi. Baik. Dua pertanyaan lagi ya, Prof ya? Boleh. Banyak sekali pertanyaan ini, Prof. Dari Pak Mufti Hakim ini, dari Ketua Hukum HAM di PWMDIY. YouTube itu untuk konten dakwah dilakukan secara personal, katanya, seperti Prof Dadang sampaikan tadi, ada UA, ada UAS, ada yang lain-lainnya, bukan oleh institusi, katanya begitu, seperti Muhammadiyah, NU dan lain-lain. Tentu yang disampaikan juga tidak mewakili tuntunan lembaga kelembagaan tersebut. Bagaimana menurut Prof Dadang tentang hal tersebut? Bagaimana sikap lembaga atau misalnya dari Muhammadiyah terkait fenomena semacam itu? Ya, saya kira tantangan bagi majelis tabligh kita untuk membuat satu semacam metode baru lah dalam berdakwah itu. Jangan terlalu sekarang itu berdakwah di dunia organik. Ini saya kalau ke daerah itu suka ngeri juga. Mereka yang ikut dakwah itu kakek-kakek, nenek-nenek yang umurnya 50 tahun ke atas, yang juga tidak terlalu banyak, kecuali Sukoharjo yang pernah saya lihat banyak. Itu menyedihkan. Saya sering tanya, kemana anak-anak antum? Apa susah. Karena mereka, anak-anak kita sudah tidak tertarik lagi ke majelis taklim.
tidak tertarik lagi ke pengajian-pengajian PDM, coba lihat saja Pak Ukur. Nah, kalau Majelis Tabligh tidak mau setting kondisi disesuaikan dengan zaman sekarang, kecenderungan orang, saya kira saya mengkhawatirkan kehilangan generasi kita ini untuk kader-kader itu. Kehilangan kader-kader perserikatan yang untuk mengisi berbagai hal itu. Nah itu oleh karena itu menurut saya ini kita harus bermain baik perorangan maupun mau kelompok ya silahkan. Itu Majelis Tarji harus kreatif betul sekarang itu. Alhamdulillah saya lihat Majelis Tabligh Pusat itu sudah mempunyai satu satu gedung. Ya PP sendiri sudah mempunyai PSDM. Ya. Pusat siar atau pusat dakwah, pusat PSDM pusat siar digital Muhammadiyah di kantor PP. Saya kira itu dimaksimalkan, itu bisa menjadi studio yang saya juga sebagai pembina TPMU, saya sering cobalah TPMU bermain di media sosial. Alhamdulillah sekarang itu ada Facebook TPMU, ada Instagram TPMU, ada Twitter TPMU, ada YouTube TPMU. Jadi kadang-kadang pengajian yang sering sebulan sekali di PP Jakarta itu dimasukkan ke YouTube dan penontonnya banyak, dan kira-kira TPMU itu mendapat juga penghasilan dari media sosial yang disaksikan atau ditonton oleh banyak orang. Jadi ini perlu ada ada pengkondisian di kita ini. Silahkan kalau tidak secara institusi, secara perorangan juga Pak Anies boleh, Pak Anies mau Anies untuk bermain lah. Ya tadi terutama anak mudanya yang pasti bisa terkondisikan untuk media sosial yang mereka mengerti. Jangan sampai kita ini terserang, kalau kita lihat Pak yang bermain di media sosial itu perorangan itu dari kalangan salafi dan dari kalangan kiri. Kita orang tengah itu jarang kehabisan jamaah. Nah itu menurut saya ini perlu ini sangat prihatin, perlu menjadi perhatian. Saya ingin sekali memberikan semacam. Saya barusan ditelepon oleh ahli IT, ingin membantu ya. Bagaimana Muhammadiyah itu bisa leading di dunia media sosial itu. Karena ini juga ukuran juga Pak, kepopuleran kita itu diukur juga dari media sosial yang kita mainkan. Nah, seperti kalau kita lihat, seperti yang saya katakan di Google, kalau kita ketik search engine tentang satu persoalan agama, yang keluar itu rumah Yumaiso, terus ada lagi apa itu yang ada TV-nya segala itu yang keluar itu, yang kita tidak keluar. Dari mana kemana itu? Apa tidak di-upload gitu, tidak di-share dalam itu keputusan-keputusan tarjih itu di dunia media ya, atau dibukukan saja seperti zaman kuno ya. Dibukukan. Siapa sekarang yang baca buku himpunan tarjih ya, kecuali bapak-bapak tua. Anak kita nggak mau. Baik. Harus disediakan dalam bentuk online. Sekarang itu bisa di-download ya. Bisa di-share secara bebas. Nah, itu gimana itu? Saya sendiri awam karena saya kan guru besar sosiologi agama, masa ngurus IT. Aneh. Baik, Prof. Ya. Jadi memang masih sangat banyak sekali PR kita nih, Prof. Satu lagi, Prof. Ini raise hand yang terakhir untuk pengajian malam ini, Pak Hanafi. Pak Hanafi, apakah mau mengajukan karena tangannya masih terlihat melambai nih? Mau. Pak Hanafi, kami persilahkan.
apakah raise hand-nya betul atau kepencet begitu. Baik, Bapak Ibu Pak Hanafi, kita panggil kembali. Ya, kalau permohonan yang paling banyak adalah mohon materinya katanya Prof. Nanti kita minta materinya ya untuk di. Ya, nanti di-share ke Pak Dede. Baik, Prof. Bapak Ibu, kalau memang dirasa cukup pada malam hari ini, alhamdulillah sudah lebih dari 1 jam ini, Prof. Pemaparan dari Prof. Dadang sangat menarik karena memang ini betul-betul sangat terkait dengan kondisi kita. Ada beberapa juga pertanyaan yang agak nyerempet dengan apa yang sudah disampaikan Prof. Dadang tadi. Misalnya tadi kalau kita mencari tuntunan itu ya, yang keluar tadi Rumaiso, padahal Rumaiso itu punyanya MAT Pak Abdul Tuasikal di Gunung Kidul sana, Prof. Tapi rupanya viewernya luar biasa begitu ya. Nah maka pesan kami kepada warga Muhammadiyah, ya kalau buka mungkin sarapannya monggo buka web, bukalah mediamu itu medianya PWMDIY, lalu muhammadiyah.org.id atau Menara 26 begitu. Itu salah satu untuk menaikkan traffic sehingga ketika mencari atau tarji begitu. Tarji sekarang juga ada webnya sehingga kalau mencari fatwa-fatwa tentang tarji dari tarji bisa dilakukan lewat web. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi sebuah langkah kecil ya, membuka seberapa waktu gitu sehingga akan memberikan tingginya rating. Demikian pula terhadap YouTube begitu Prof, karena sekarang ada Google AdSense begitu ya. Jadi kalau YouTube itu ditonton banyak, betul tadi itu akan menghasilkan sesuatu juga bisa menghasilkan uang katakanlah begitu bagi para YouTubernya. Karena saya lihat itu misalnya kalau YouTube-nya Raffi Ahmad sampai berjuta-juta itu Prof. Ya, itu miliaran setiap bulan. Miliaran begitu ya. Terima kasih Prof. Dadang atas silaturahimnya, atas tausiahnya pada kesempatan kali ini dari masyarakat, dari warga Muhammadiyah DIY. Ternyata lebih dari 200 orang dari Prof yang masuk, bahkan tidak hanya di DIY. Ada Kuala Lumpur juga terdaftar dari Pak Husnaini, ada juga dari Kalimantan Barat gitu. Terima kasih atas partisipasinya pada pengajian kali ini. Dan saya tutup dengan sebuah pesan dari Ustadz Didi Muhammad Baryadi dari PW Tampak Suci DIY, bahwa citra di medsos itu oke, penting begitu, tetapi jangan lupa juga uswah hasanah di dalam kehidupan nyata, karena itu akan menjadi karena beliau menyampaikan citra di medsos itu adalah sebuah pencitraan begitu, tapi pada kenyataannya masyarakat akan melihat apa yang kita lakukan. Uswah hasanah itu akan menjadi catatan bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini, tausiah yang diberikan oleh Prof. Dadang, akan kita dengar selalu, akan kita ingat selalu, terutama dalam hal bermedia sosial. Nasrun minallah wa qarib. Wa basyiril mu'minin. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.